Welcome to the Baseface Network. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Septiara Sharani Crosby. You can call me Tiara. My nick number student 2020 B1 B016. Here I will explain the definition of present tense, past tense, and future tense. As well, example of the 30 tenses with an example of 5 sentence each item. For example, the two present tenses. Present tense, for example, work, pray, books, swim, and go. Present tense ialah menjelaskan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dalam kebiasaan atau rutinitas yang sedang terjadi. Untuk rumusannya yaitu ada 3 rumus, yaitu yang pertama negatif, dan bentuk kalimat tanya. Untuk kalimat negatifnya rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus object. Lalu untuk rumus negatifnya yaitu subject plus do not or do not or does not and doesn't plus verb 1. Lalu untuk kalimat tanyanya yaitu do or do not or does not plus subject plus verb 1. Contohnya yaitu Mario works. Untuk kalimat positifnya yaitu kalimat Mario work in plumbing company. Mario bekerja di sebuah perusahaan pipa ledeng. Untuk kalimat negatifnya yaitu Mario does not work very hard in the company. Mario tidak bekerja di perusahaan company. Dari rumusnya yaitu kalau kalimat negatifnya yaitu ditambahkan dengan kata do not atau don't, does not atau doesn't. Sedangkan untuk kalimat tanyanya yaitu do not or does not itu berada pada awal kalimat, yaitu seperti does Mario work very hard in the company? Apakah Mario bekerja di perusahaan company? Untuk contoh yang kedua yaitu kalimat positifnya I always pray 5 times a day. Saya selalu sholat 5 waktu sehari. Lalu untuk kalimat negatifnya yaitu I do not always pray 5 times a day. Saya tidak selalu sholat 5 waktu sehari. Untuk kalimat tanyanya yaitu do I always pray 5 times a day? Apakah saya selalu sholat 5 waktu sehari? Dan contoh ketiga yaitu he reads the Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Untuk kalimat negatifnya yaitu di sini menggunakan kata does not. He does not read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Lalu untuk kalimat tanyanya yaitu menggunakan does. Does Harry read the Harry Potter books every day? Apakah dia membaca buku Harry Potter setiap hari? Lalu contoh yang keempat yaitu swim. He loves to swim. Dia suka berenang. Lalu kalimat negatifnya yaitu he does not like to swim. Dia tidak suka berenang. Untuk kalimat tanyanya yaitu menggunakan does. Karena does ini merupakan menanyakan kata tanya kalau untuk pada kalimat negatif. Does he like to swim? Apakah dia suka berenang? Untuk
contoh kalimat terakhir pada kata present tense yaitu go. Contoh kalimat positifnya, he go to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Untuk kalimat negatifnya yaitu he does not go to school every day. Apakah dia tidak pergi ke sekolah setiap hari? Lalu untuk kalimat tanyanya, contohnya yaitu does he go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Next, yaitu pada past tense. Past tense ini menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Rumusannya yaitu rumusnya atau formulanya yaitu subject plus verb to plus object. Nah, yang membedakan antara present dan past tense yaitu pada verb kalimat kata kerjanya, yaitu kalau present menggunakan kata kerja pertama, sedangkan untuk past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu verb to. Lalu untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus did not, done plus done not or did not plus verb 1 plus object. Nah, di sini untuk objek di sini subject plus done not plus verb 1. Kalau untuk kalimat negatifnya yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama, sedangkan untuk kalimat positifnya yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dan untuk kalimat tanyanya yaitu rumusnya did or done not plus verb 1 plus subject plus verb 1. Untuk kalimat tanyanya yaitu menggunakan did or done not plus subject plus verb 1 plus object. Kalau kata tanyanya mengikuti dari kalimat negatifnya yaitu plus verb 1, kata kerja bentuk pertama. Untuk contohnya yaitu ada both, learned, terus ada working fried and working in flowers. Untuk contohnya yaitu for example positive sentence number 1, we bought fruit at the mall yesterday. Kami membeli buah di mall kemarin. Untuk kalimat negatif, for negative sentence, we didn't buy fruit at the mall yesterday. Kami tidak membeli buah di mall kemarin. Dari yang kan tadi pada rumusnya itu menjelaskan kerja. Untuk negatifnya itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Lalu untuk kalimat positifnya yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini terdapat perbedaannya yaitu yang kalimat positif menggunakan we bought fruit the mall yesterday, sedangkan kalimat bentuk negatifnya yaitu we didn't buy fruit at the mall yesterday, yang mana bought merupakan kata bentuk kedua untuk membeli. Lalu untuk kata bentuk pertama dari bought yaitu buy. Buy yaitu membeli juga, beli. Lalu untuk kata for question sentence, did we buy fruit yesterday? Apakah kami membeli buah kemarin? Number 2, for sentence past tense, for positive, he learned a foreign language last month. Dia belajar bahasa asing bulan lalu. Untuk kalimat negatifnya yaitu he didn't learn a foreign language last month. Dia tidak belajar bahasa asing bulan lalu. Belajar merupakan kata kerja yang digunakan pada contoh kalimat ini. Untuk kalimat positifnya yaitu menggunakan kata bentuk kedua yaitu learned, dan untuk kata
kalimat negatifnya yaitu menggunakan bentuk pertama yaitu learn. Nah, lalu untuk kalimat tanyanya yaitu did he learn a foreign language last month? Apakah dia belajar bahasa asing bulan lalu? Example number 3. He stopped working last Monday. Dia berhenti bekerja Senin lalu. Untuk kalimat negatifnya yaitu he didn't stop working last Monday. Dia tidak jadi berhenti bekerja Senin lalu. Yaitu terdapat pada bentuk kedua dari berhenti yaitu stopped. Nah, untuk kata bentuk pertamanya itu stop. Lalu untuk kalimat tanyanya yaitu menggunakan bentuk kerja pertama yaitu stop. Did he stop working last Monday? Apakah dia bekerja Senin lalu? Keempat yaitu my mother made fried rice. Ibuku membuat nasi goreng. Untuk kalimat negatifnya yaitu my mother didn't make fried rice. Ibuku tidak jadi membuat nasi goreng. Does my mom make fried rice? Apakah ibuku membuat nasi goreng? Last sentence for past tense. She picked flowers in the garden last Saturday. Dia memetik bunga di taman Selasa lalu. Negative sentence. She didn't pick flowers in the garden last Saturday. Dia tidak jadi memetik bunga di taman Selasa yang lalu. And question sentence. Didn't she pick flowers in the garden last Saturday? Apakah dia tidak jadi memetik bunga di taman Selasa yang lalu? Last definition, future tense. Definition future tense ialah menjelaskan suatu peristiwa yang belum dimulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk rumusnya yaitu subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Atau juga subject plus be. Nah, kata be ini yaitu is, are, I am plus go to plus verb 1. Lalu untuk kalimat negatif, rumus negatifnya yaitu subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Katanya yaitu will or want plus subject plus verb 1 plus object. For example, I will be the best graduate of the year. Saya akan menjadi seorang wisudawan terbaik di tahun ini. Untuk kalimat negatifnya yaitu I will not be the best graduate of the year. Saya tidak akan menjadi seorang wisudawan terbaik tahun ini. Untuk kalimat tanyanya yaitu I will be the best graduate of the year. Apakah saya akan menjadi wisudawan terbaik tahun ini? Nah, di sini yaitu yang membedakan antara past tense dan present tense, yaitu pada kalimat past tense untuk future tense yaitu gampang cara membedakannya, yaitu kalau dalam suatu kalimat itu terdapat kata will or shall, berarti itu merupakan contoh kalimat dari future tense. Contoh kalimat berikutnya yaitu they will travel to Eropa next summer. Mereka akan melakukan perjalanan ke Eropa musim panas mendatang. Lalu untuk kalimat negatifnya yaitu they will not travel to Eropa next summer. Mereka tidak akan melakukan perjalanan ke Eropa musim panas mendatang. Untuk kalimat tanyanya yaitu kalau kalimat tanya pada present tense or
past tense, yaitu menggunakan kata awalnya yaitu do, atau or done, or does not, and does. Sedangkan untuk future tense menggunakan kata will or shall. Nah, contohnya yang ini yaitu will they not travel to Eropa next summer? Apakah mereka tidak akan melakukan perjalanan ke Eropa musim panas mendatang? Nah, di situ terdapat perbedaan antara past tense, future tense, and present tense. Lalu next, she will cook dinner for us tonight. Dia akan memasak makan malam untuk kita malam ini. Untuk kalimat negatifnya yaitu she will not cook for us tonight. Dia tidak akan memasak makan malam untuk kita malam ini. Untuk kalimat tanyanya yaitu sama seperti yang sebelumnya. Contoh sebelumnya yaitu will she not cook for us tonight? Apakah dia tidak akan memasak makan malam untuk kita malam ini? Next, they will attend the conference pairs next month. Mereka akan menghadiri konferensi pers bulan ini. Untuk kalimat negatifnya yaitu they will not attend a press conference next month. Mereka tidak akan menghadiri konferensi pers bulan depan. Untuk kalimat tanyanya yaitu will they not attend a press conference next month? Apakah mereka tidak akan menghadiri konferensi pers bulan depan? And last sentence for future tense, he will become a football coach. Dia akan menjadi seorang pelatih. Lalu untuk kalimat negatifnya yaitu he will not want to teach at our sport club. Dia tidak akan mengajar di klub olahraga kami. Lalu untuk kalimat tanyanya yaitu will he teach at our sport club? Apakah dia mengajar di klub olahraga kami? Sekian. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.